Di sini untuk wawancara. Untuk posisi desainer. Kenapa semua orang berpakaian begitu rapi? Aku tidak tahu apakah ini wawancara atau kontes kecantikan. Ayolah. Mencari pekerjaan sungguh sulit. Persaingan terlalu ketat. Beraninya sampah seperti ini datang untuk wawancara. Wanita ketua Xiang. Kau bocah nakal. Mengapa kau lari? Kau menginjak sepatuku dan mengotorinya. Maaf, aku tidak sengaja. Seng Dabao Putra Seng Huaina. Maaf saja tidak cukup. Jika kau berani merusak hari bayiku hari ini, aku akan membuatmu membayar. Orang sepertimu tidak mungkin terpilih. Seng Ebao Putri Seng Huaina. Kau orang dewasa, mengganggu anak-anak. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Bukan urusanmu. Mungkinkah kedua bocah nakal ini milikmu? Jaga bicaramu. Kau akan menerima pukulan demi mereka. Ketua Xiang ada di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan muda dan nona muda ada di kantor. Memilihkan istri untuk Anda. Kalian berdua anak nakal. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Memilih seorang ibu. Memilih seorang ibu. Siapa yang buat kamu jadi begini? Siapa yang menikah dan membuat kita khawatir? Ini tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa. Kau yang terburuk. Kau yang terburuk. Keluar. Dua leluhur kecil saya. Saya sudah membawa sepertiga dari seluruh kota. Wanita lajang berkualitas tinggi. Kesini, tidak ada satupun yang memuaskan Anda. Sudahkah kau melihat semuanya? Apa tidak ada yang lain? Benar-benar tidak ada lagi. Ada. Ini juga satu-satunya orang hari ini. Dia membawa resumenya. Kedua anak lucu ini sebenarnya adalah pewawancara. Benar-benar perusahaan besar. Budaya perusahaannya begitu maju. Jika kau lolos maka kaulah orangnya. Jika kau lolos maka kaulah orangnya. Benarkah? Bagus sekali. Maksudmu dia? Apakah aku setuju? Jika kau tidak setuju aku akan mogok makan. Kamu pikir mogok makan akan membuatku berkompromi? Tidak mungkin. Aku juga akan mogok makan. Itu. Aku salah. Anak-anakku sayang. Selama kalian menyukai wanita ini, maka aku setuju. Bagus sekali. Bagus sekali. Jika aku tidak menikah, Dabao dan Ebao tidak akan menyerah. Sebaiknya menikahi wanita yang mereka sukai, maka di masa depan aku tidak akan diganggu lagi. Ini. Terima kasih atas kesempatannya. Aku pasti akan tampil baik. Dia mungkin melihat peran ibu sebagai pekerjaan. Sepertinya ibu adalah pekerjaan tersulit di dunia. Kalau tidak ada yang mau menjadi ibu kita. Tepat sekali. Kita harus segera menyelesaikan prosedurnya untuk menghindari komplikasi. Apakah kau membawa dokumenmu? Aku membawa mereka. Ayo kita urus prosedurnya. Tidak. Jadi aku melakukan prosedur perekrutan hari ini. Bagus-bagus. Dengan pendidikanku, bisa bekerja di grup Shengxi. Tidaklah mudah. Mari kita segera melakukan orientasi untuk menghindari komplikasi. Ayo pergi. Ayo kita lakukan prosedurnya. Bukankah kita di sini untuk melakukan prosedur? Kenapa kita di sini? Bukankah kita akan mengurus prosedurnya? Kalau kita nggak datang mau ngapain? Tunggu. Biarkan aku meluruskan ini. Bukankah kau baru saja merekrut desainer? Kau sedang memilih istri untukmu. Apa yang kamu pikirkan? Aku harus pergi. Jika aku tidak menikah dengannya, aku juga harus ikut dengan ibu tiri. Pergi kencan buta dengan pria berkepala babi. Pria di depanku ini. Meskipun dia duda dengan seorang anak. Setidaknya dia terlihat lumayan, bentuk tubuhnya juga cukup bagus. Aku bisa menikahimu. Tapi, mahar 1 juta. 1 juta. Uang diterima. Bisa langsung menikah. Serahkan uangnya. Dapatkan sertifikatnya. Wanita ini membuka mulutnya dan menuntut ayah. Hadiah lamaran 1 juta. Pasti seorang mata duitan. Apakah 1 juta dianggap mata duitan? Aku akan bayar jumlah ini untuk ayahku. Masih ada 3 juta uang saku di kartu.
Apa 3 juta? Anak itu bercanda. Jangan anggap serius. 1 juta ini adalah semua tabunganku. Jika aku memberikannya padamu, aku akan tidak punya uang sepeser pun. Orang miskin tanpa apa-apa. Akting ayah sungguh buruk. Aku tidak tahan melihatnya lagi. Kemarilah. Apa yang kamu inginkan? Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan uang ini. Hadiah pertunangan dengan surat bukan. Itu menunjukkan dia tidak serakah akan buang ayah. Tepat sekali. Itu hanya taktik mata duitan. Itu saja. Oh ya? Sepertinya aku tidak membawa stempelku dan lipstik. Lalu, bagaimana aku menekan cap tanganku? Aku rasa kamu tidak pernah berniat tulus menulis surat utang. Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku. Oh ya, aku belum bertanya padamu. Pekerjaan apa yang kau lakukan? Ayahku dari kelompok perusahaan terdaftar. Sopir. Seorang sopir itu cukup bagus. Bagaimana denganmu? Lin Xiaojun, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Bagaimana situasi keluargamu? Keluargaku, Lin Weneng. Bukankah ibuku menyuruhmu pergi kencan buta? Mengapa kau ada di biro urusan sipil? Untuk menikah. Datang ke sini bukan untuk menikah. Mungkinkah untuk bercerai? Jadi kau datang untuk bercerai. Selingkuh lagi. Aku selingkuh. Itu masih lebih mulia darimu. Masih muda tapi cuma main-main. Bahkan tidak tahu anak siapa itu, semua urusanmu yang berantakan. Jika terungkap, aku akan malu karenamu. Dasar murahan tak tahu malu. Dasar bajingan, jangan galak sama ibuku. Kamu pergi. Ibu, dari mana kau mendapatkan 2 bocah nakal ini? Jika kau menghinaku baiklah. Tapi jika kau berani menghina anak-anak, apa kau percaya aku tidak akan menghancurkan mulutmu? Apa kau lupa identitasmu sendiri? Kau berani berbicara padaku seperti itu? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bagaimana ibu? Ayah kita tampankan. Selera ibu adalah yang terbaik. Tampan. Dan bisa melindungi istrinya. Layak-layak. Ternyata, kau adalah suami. Malang dari wanita celaka ini. Apa kau tidak tahu? Dia bukan semacam wanita baik-baik. Dia sudah melahirkan. Yang aku tahu adalah, jika kamu tidak pergi hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Baiklah, kau akan menyesal menikahi wanita sepertinya. Maafkan aku. Dia putri ibu tiriku. Maafkan penampilanku yang buruk. Aku paling benci orang seperti ini, yang membuat masalah. Dan aku tidak tertarik pada hubungan melodramatis keluargamu. Sama sekali tidak tertarik. Pergi. Aku sudah menikahi wanita yang kamu suka. Kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Kondisi apa? Untuk menguji Lin Wenning, apakah dia mengincar kekayaanku? Oleh karena itu, kita perlu menyembunyikan identitas kita sebagai keluarga terkaya di kota. Kita harus berpura-pura miskin. Apa itu miskin? Miskin. Aku juga tidak tahu bahwa apa sebenarnya miskin itu. Anda lihat saya. Saya orang miskin. Ternyata gaji bulanan 100.000. Itu miskin. Lalu rumah seperti apa yang kamu tinggali? Saya tinggal di apartemen kecil 1 kamar dan ruang tamu. Lalu untuk kami berempat. 4 orang butuh apartemen 4 kamar tidur. Kalau begitu, kamu pergi cari apartemen 4 kamar tidur biasa. Ketua, Anda dan Nyonya harus tinggal di... Putri silakan masuk. Putri silakan masuk. Sayang kami. Sisa terakhir kompensasi pembongkaran saya. Sudah kuberikan semuanya padamu sebagai mahar. Sekarang, kita hanya bisa menyewa tempat tinggal. Rumah ini sangat besar. Aku bersedia menyewanya. Ngomong-ngomong, berapa sewanya? Ayo, kita bagi. Uang sewa. Oh tidak. Aku lupa bertanya pada asisten Jin. Seharusnya aku bilang lebih murah. Agar terlihat miskin. Benar 50.000. 50.000. Kau sudah ditipu kan? Berikan aku nomor agennya. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Tidak perlu. Itu aku salah mengingatnya. Itu 500.
500. Semurah itu. Ini bukan rumah hantu kan? Bagaimana mungkin? Itu acara kesejahteraan perusahaan pialang. Aku memenangkan hadiah utama. Harga terendah yang diberikan seseorang. Aku tidak menyangka. Seberuntung ini. Oh benar, lihat ada total 3 kamar. Nanti, kau dapat 1, aku dapat 1. Lalu Dabau dan Ebau bisa berbagi 1 kamar. Ayah dan ibu sudah menikah. Kenapa kalian tidur terpisah? Nenek bilang, dia menyuruh kami untuk memastikan kalian tidur bersama. Kalau tidak bagaimana bisa ada adik-adik. Baiklah. Bukankah kita baru saja menikah kilat? Masih butuh waktu untuk beradaptasi. Aku akan memeriksa kamarku dulu, baiklah. Baiklah kau duluan. Asisten Jing. Asisten Jing. Rumah bagus. Ngomong-ngomong, apakah wanita itu sudah ditemukan? Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung Dabau dan Ebau. Anak-anak masih perlu tumbuh besar dalam keluarga yang utuh. Kami mencari selama bertahun-tahun, tetapi belum ada kabar. 5 tahun lalu. Oh benar. Di tulang selangkanya ada tanda kupu-kupu. Kami mencari berdasarkan petunjuk ini, tetapi lautan manusia sangat luas, itu membutuhkan waktu. Masalah ini harus diingat baik-baik. Ya, Kau sudah jadi ibu tiri. Jangan menakuti anak-anak. Apa yang kau lakukan? Apa kau mendengarku? Cepat kembalikan uang mahar 1 juta itu. Kalau tidak, aku akan segera menjual liontin giok ibumu. Sekarang juga. Dengan 1 juta ini, aku bisa mendapatkan kembali liontin giok ibu. Ini 1 juta untukmu. Sekarang bisakah kau kembalikan liontin giok ibuku padaku? Di mana uangnya? Aku sudah menerimanya. Namun, liontin giok ibumu, aku sudah menjualnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlambat. Kau menjualnya pada siapa? Kami tidak bisa mengingatnya. Bisa jadi Jangsan. Atau bisa jadi Lisi. Dan mungkin juga, itu tidak sengaja jatuh di jalan dan berakhir di perut anjing. Kau hanyalah seorang pengasuh di rumah ibuku. Ibuku dengan baik hati etar imamo, memberimu makanan. Kau balas kebaikan dengan permusuhan. Mencuri ayahku, dan bahkan mengambil alih toko perhiasan. Ibuku meninggal akibat kesedihan. Sekarang kau, bahkan jiwa kehidupan yang ibuku tinggalkan untukku, juga kau jual. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Pembalasan? Aku membesarkanmu sebesar ini. Itu sudah merupakan kebaikan besar baginya. Itu adalah anugerah besar dari surga. Sejak kecil kau selalu memukul atau memakiku. Alasan aku hidup sekarang bukan karenamu. Itu karena aku beruntung. Ini tidak bisa dipercaya. Sekarang setelah kau menikah, kata-katamu begitu berani. Mereka yang tahu kau menikahi pria beranak, seorang gigolo. Mereka yang tidak tahu akan mengira kau menikahi pria terkaya di kota. Karena kau menjual liontin giok itu. Kembalikan 1 juta itu padaku. Kau berharap itu semua tabungan suamiku. Kembalikan padaku. makhluk jahat kau. Berani-beraninya kau datang lagi. Wanita ini, dia menjual kenang-kenangan yang ibuku tinggalkan untukku. Dan dia menipuku sebesar 1 juta. Kau memukulku tanpa bertanya. Hal-hal memalukan yang kau lakukan itu, sudah kau lupakan sendiri. Wajah keluarga Lin kita telah hancur total olehmu. 5 tahun lalu. Makhluk jahat kau. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Hamil sebelum menikah, itu memalukan dan tidak bermoral. Kakak melakukan hal-hal menjijikan dan memalukan seperti itu. Ibu, ketika aku keluar mulai sekarang, aku tak sanggup menatap siapapun. Katakan padaku, siapa pria itu? Aku tidak tahu. Saat itu, aku bekerja di kapal pesiar, dan aku dipaksa minum banyak. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Makhluk jahat kau. Beberapa tahun yang lalu, kau memiliki anak di luar nikah. Membawa aib besar bagi keluarga kita. Sekarang kau kembali lagi, menyebabkan kekacauan bagi seluruh keluarga. Tidak bisakah kau belajar dari ibu tiri dan saudari tirimu, untuk merasa puas dengan nasibmu, untuk hidup dengan tenang dan benar? Jika mereka puas dengan nasib mereka, bisakah mereka tetap menjadi ibu tiriku? Kau, Toko perhiasan ini adalah milik ibuku. Semua uang yang kau gunakan untuk bisnis
Berasal dari dana ibuku. Nyonya ini. Dia bahkan berani menjual kenang-kenangan ibuku. Dan kau masih membelanya. Apa kau pantas untuk ibuku? Pergi dari pandanganku. Di seluruh kawasan bisnis hanya tokomu terus merugi tahun demi tahun. Bagaimana sebenarnya kau mengelolanya? Karena satu toko Anda, kinerja seluruh kawasan bisnis telah menurun. Dan kami harus merepotkan Ketua Sheng. Datang langsung menanyakan, jadi ini asisten Jin. Suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Anda baru saja mengatakan ini Ketua Sheng. Kau. Ketua Sheng. Itu. Toko ini milik grup Shengxi. Aku hanya pembawa pesan dari Ketua Sheng. Jadi kau adalah Ketua Sheng yang legendaris. Memang bakat muda. Naga di antara manusia. Ketua Sheng ini terlihat sedikit familiar. Kehormatan bagi kami Ketua Sheng. Toko kecil kami merasa sangat terhormat atas kehadiran Anda. Kami di sini kali ini untuk memeriksa operasional. Toko Anda tidak hanya merugi dari tahun ke tahun, namun telah berkali-kali mendapat laporan keluhan, menipu pelanggan, dan harga yang selangit, surat-surat keluhan bahkan, sampai ke markas grup. Ketua Sheng, jangan tertipu oleh mereka. Pelanggan yang tidak bermoral. Toko sederhana kami beroperasi secara legal. Kami berlaku adil kepada semua tua ataupun muda. Ya, Anda harus. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami, Ketua Sheng. Aku ingat, dia sama sekali bukan Ketua Sheng. Dia adalah suami, beranak Lin Wening. Apa? Dia bukan Ketua Sheng. Ibu tiri Anda dengan baik hati dan niat baik, memperkenalkan Anda kepada seorang Sheng Daki yang pemilik sejumlah properti. Tapi Anda menolak, dan bersikeras memilih ini, pria miskin yang bercerai dengan seorang anak. Apa salahnya bercerai? Dia keluargaku. Jaga ucapanmu dan tunjukkan rasa hormat. Bagaimana jika aku tidak menghormatimu? Aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin dia gadis itu? Benar-benar tidak tahu malu. Di depan begitu banyak orang, tarik-menarik melepaskan pakaian. Lin Wening, suamimu, dia sepertinya bukan orang baik-baik sama sekali. Ini adalah dendam keluarga kami. Kau bisa menargetkan aku, tapi jangan libatkan suamiku. Kalian berdua, yang satu anak perempuan durhaka, yang hanya tahu membuat masalah, yang satu lagi pengemis palsu. Kalian berdua, pergi dari sini. Keluar. Apa yang sedang Anda lakukan? Asisten Jing. Kami benar-benar minta maaf. Kami tidak mengusir Anda. Itu untuk mengusir kedua orang itu yang tidak berguna. Benar Asisten Jin. Anda adalah tamu terhormat. Kehadiran Anda yang terhormat. Menghormati toko kami yang sederhana ini. Bukan. Asisten Jing, Anda benar-benar seorang yang tulus. Talenta muda. Naga di antara manusia. Pengemis sialan itu. Yang berdiri di samping Anda. Bukan apa-apa. Aku membenci orang sepertimu. Yang meremehkan orang lain. Dasar sombong. Kalian membuatku muak. Dengar baik-baik. Jika kinerja distrik Selatar tidak membaik, maka kalian semua bisa keluar dari distrik komersial selatan ini. Kalian dengar aku. Mengerti? Mengerti. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Ibu tiriku meminta 1 juta dariku. Hanya dengan begitu dia bersedia mengembalikan Yontin Jiokyang. Ibuku tinggalkan untukku padaku. Aku memberinya uang itu. Tapi dia menarik kembali ucapannya. Sekarang, 1 juta dan Yontin Giok itu tidak bisa didapatkan kembali. Aku tahu itu adalah seluruh tabunganmu. Aku akan bekerja keras untuk cari uang dan melunasi utang padamu. Jadi dia menginginkan 1 juta. Untuk barang warisan ibunya. Tidurlah sekarang sayang. Ibu, bisakah kau memberiku ciuman? Ayah, bisakah ayah memberiku ciuman selamat malam? Tidurlah sekarang. Jangan main-main lagi. Asisten Jin. Ibu juga perlu tidur. Foto-foto yang kau kirim padaku. Sudah kulihat, bukan yang kucari. Wanita itu, aku ingat, tanda lahir di tulang selangkanya. Seharusnya berbentuk kupu-kupu. Kalian mengumpul di ranjangku. Malam ini aku hanya bisa tidur bersama kalian. Tidak bisa.
Kau harus tidur dengan ibu. Kalian berdua sudah menikah, tapi masih tidur terpisah. Kapan aku bisa memeluk seorang adik? Pelankan suaramu. Itu, jangan bicara omong kosong. Buka pintunya. Tidak. Tidak. Apa kau benar-benar berpikir mengompol di ranjangku? Berarti tidak ada cara lain. Bukankah masih ada sofa? Seekor tikus. Lin Gening, tolong. Maafkan aku. Itu. Ada tikus di luar. Itu sebabnya aku tiba-tiba. Kau sebenarnya takut tikus. Apa kau tidak takut tikus? Kau pria sebesar ini, dan kau takut tikus. Tapi itu cukup lucu. Kau ingin aku tidur di lantai. Apalagi, aku tidur di lantai, kau tidur di ranjang kan? Baiklah, Kalau begitu kau bisa pergi. kau. Lima tahun lalu. Kau. Apa yang kau lakukan? Aku yang seharusnya tanya, kau sedang apa? Kau jelas-jelas menekanku tadi. Kau, bagaimana kau bisa begitu tidak senonoh? Aku bertindak tidak senonoh. Aku jelas-jelas baru saja berada di samping ranjangmu. Kaulah yang tiba-tiba merangkulku. Kau menyela apa yang akan kukatakan. Itu sebabnya aku. Orang baik mana yang tidak tidur di malam hari dan berbaring di samping seseorang? Kalau begitu kau tidur di tikar ini, bisakah kau tidur? Jika kau tidak bisa tidur, kau tidak bisa menggangguku kan? Aku melecehkanmu. Tidak, The film was translated and aku Seng narrated Huainan. by M. Wanita Media. mana yang tidak bisa kudapatkan? Apa aku masih perlu melecehkanmu? Kau ini. Ada tikus di luar. Apa yang kau lakukan? Kau turun, kau tidur di lantai. Kau sudah bilang aku melecehkanmu. Mengapa aku harus terus berlaku seperti pria terhormat? Aku tidak peduli. Selimut ini milikku. Turunlah. Aku tidak akan memberikannya. Tidak, ini milikku. Kau turunlah. Turunlah. Sebentar lagi akan ada adik-adik. Senang-senang. Senang sekali. Tadi malam. Benda itu. Tidak. Tidak terjadi apa-apa. Itu bagus. Baguslah. Aku akan mengantarmu ke halte bus. Tidak perlu. Itu. Aku akan naik taksi saja. Perusahaan akan mengganti biayanya. Perusahaan besar memang bagus. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku malah lupa memberikan bento pada suamiku. Aku ingin tahu, apakah dia sudah pergi? Suami. Ini mobil yang kau panggil. Lihat keberuntunganku benar-benar bagus. Baru saja memanggil taksi sembarangan. Dan aku mendapatkan Rolls-Royce. Seseorang yang bisa mengendarai Rolls-Royce masih akan menjadi pengemudi taksi online. Itu benar. Kecuali mobil ini palsu. Palsu. Aku ini pengemudi lama, apa aku tidak tahu? Mobil ini jelas palsu pada pandangan pertama. Jika kau tidak percaya, lihat. Lihat. Cepat lihat betapa marahnya pengemudi itu.
Tinjunya terkepal sangat erat. Kenapa dia tersenyum? Bukankah ini berarti tidak ada yang salah? Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Benda ini, aku bisa menempelkannya kembali. Oh benar, aku lupa memberitahumu. Mulai sekarang jangan pesan makanan dari luar lagi. Itu mahal dan tidak sehat. Mulai sekarang, aku akan memasak untuk kalian dan membawakannya untuk kalian. Bagaimana? Tidak perlu perusahaan kami punya itu. Sudahlah, aku kehabisan waktu. Aku pergi kerja, sekarang dadah. Pesan antar. Aku juga belum pernah memesan pesan antar sebelumnya. Berapa harga biasa untuk pesan antar? Apakah sangat mahal? Tidak semahal patung emas kecil itu. Ini adalah hadiah pernikahan kami. Untuk ibu. Ibu cepat buka dan lihat. Terima kasih sayang-sayangku. Tapi mulai sekarang, ingat jangan sembarangan pakai uang ibu. Bukankah ini milik ibu? Leontin Giok yang diwariskan kepadaku. Dari mana Leontin Giok ini berasal? Membelinya di toko perhiasan. Jadi, Ibu Tiri menjual Leontin Giok itu kepada kedua anak itu. Dia tidak menipu kalian kan? Berapa harga ini? Tidak banyak, hanya 3 juta. 3 juta. 300 yuan. Setidaknya dia punya sedikit hati nurani. Aku kira, aku tidak akan pernah melihat Leontin Giok ibuku lagi. Aku tidak menyangka. Dengan cara ini akan kembali ke tanganku. Ibu, kenapa ibu menangis? Apa kau tidak suka hadiah kami? Bagaimana bisa begitu? Ibu terlalu bahagia. Kalian benar-benar bayi-bayi baik ibu. Jika kedua anakku masih hidup, mereka mungkin sudah setua ini sekarang. Kemarilah. Coba sepatu ini untukku. Aku memperingatkanmu, jangan berani-berani membuat masalah di tempat kerjaku. The Lin film was Weneng, translated tahu dirilah. and narrated by M Media. Aku adalah nona muda tertua keluarga Lin. Aku mengelola semua properti keluarga Lin. Ini, aku juga pelanggan Super VIP. Kau hanya bisa berlutut dan melayaniku. Jika kau berani tidak patuh, aku akan langsung mengeluh dan membuatmu dipecat. Tunggu. Leontin Giok ini, bukankah ibuku menjualnya? Bagaimana bisa ada padamu? Kamu tidak perlu tahu itu. Manajer. Nona, ada yang bisa saya bantu? Lin Weneng dari tokomu mencuri Leontin Giokku. Kamu tidak punya bukti. Beraninya kamu memfitnahku. Leontin Giok ini awalnya milik ibuku. Dari toko perhiasannya, sekarang ada padanya. Apalagi kalau bukan dicuri. Kedua anakku membeli ini dari toko ibumu. Kau bicara omong kosong. Leontin Giok ini di toko ibuku dihargai 3 juta. Anak-anakmu, apakah mereka anak-anak orang terkaya? Untuk mampu membeli sesuatu seharga 3 juta. 3 juta. Bukankah itu 300 yuan? Lihatlah lebih dekat sendiri. Kualitas Leontin Giok ini bagaimana bisa hanya bernilai 300 yuan? Seharusnya ada batas untuk kebohonganmu. Manajer, ini benar-benar milik ibuku. Peninggalan yang dia wariskan sebelum wafat, itu selalu ditahan oleh ibu tiriku. Lagi pula, kedua anakku, dia membelikanku ini 2 hari lalu. Harta peninggalan ibu kandungmu. Ini jelas milik ibuku. Ibumu sama saja sepertimu, seorang miskin rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa punya? Leontin Giok semahal itu, dia punya. Kalaupun punya, dia pasti mencurinya. Lin Xiachun, kamu boleh menghinaku. Tapi jika kamu menghina ibu kandungku, akan kuhancurkan mulutmu. Beraninya kau, ibumu dari dulu memang kalah dibanding ibuku. Dia pantas diusir oleh ayahku. Kau sama saja seperti ibumu. Semua itu hanyalah orang-orang tak tahu malu dan tercela. Kau, beraninya kau memukulku. Aku sudah lama ingin memukulmu. Lin Weneng, hentikan. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Nona Xia adalah klien Super VIP perusahaan kami. Kau mencuri barang-barangnya. Dan kau berani memukul orang. Tidak usah datang bekerja besok. Aku... Apakah ibuku bekerja atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Ibu, Lin Weneng. Jeti ini 2 bocah itu yang membelikan 3 juta yuan. Leontin Giok untukmu. Kurasa jika mereka menjual keduanya, itu akan bernilai lebih dari 3 juta yuan kan? Hanya beban-beban ini. 1 tidak cukup, ada 2. Tidak heran kau harus mencuri barang. Jeti ini untuk membesarkan anak orang lain.
Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin ibuku mencuri barang? Buktinya sudah jelas. Dia tidak bisa menyangkalnya. Bukti apa? Kamu jelas-jelas memfitnah. Kartu ini cukup untuk membeli semua perhiasan di konter. Ibuku sama sekali tidak perlu mencuri. Anak-anak nakal. Apa kau gila? Kurasa kedua anak ini ada yang salah dengan otak mereka kan? Lin Wenning. Jadi kau mencuri barang untuk mengobati cerebral palsy mereka. Lin Xiachun, kamu boleh menghinaku. Tapi jika kamu menghina anak-anak, apa kamu percaya aku akan memukulmu lagi? Bagaimana jika aku mengutuk mereka? Aku bahkan memukul mereka. Lin Xiachun, lepaskan anakku. Lin Wenning, selama kau mengakui bahwa kau mencuri liontin giok itu, aku akan melepaskan anak itu. Itu aku. Aku yang mencurinya. Ini liontin gioknya kembali. Bisakah kamu melepaskannya? Lin Wenning, denganmu, jangan pernah bermimpi mendapatkan liontin giok ini kembali. Dia bisa melepaskan Leontin Giok seharga 3 juta yuan untuk menyelamatkan anakku. Wanita seperti itu, mungkinkah dia seorang mata duitan? Ketua Sheng, wanita ini memfitnah Nyonya dan menindas tuan muda. Apakah Anda ingin saya? Aku akan pergi sendiri. Apa kau bahkan bisa menyetir? Bayar. The film was Lihat baik-baik. translated Anda and menabrak mobil tuan narrated muda by kami dari Media. belakang. Bayar. Seharusnya Anda yang membayar tuan muda kami. Tuan mudamu, dia orang tak penting macam apa. Suruh dia turun dan minta maaf padaku. Minta maaf. Apa yang kau coba lakukan? Cara meminta maaf seperti ini. Apakah kamu suka ini? Aku tidak perlu minta maaf lagi. Kau boleh pergi. Kamu menabrak mobilku. Aku bahkan belum meminta ganti rugi darimu. Kompensasi berapa yang dibutuhkan? Mobil tuan muda kami adalah model edisi terbatas global. Harganya 300 juta. Sekarang Anda menabraknya seperti ini. Setidaknya biaya perbaikan mencapai 50 juta. 50 juta. Gimana aku bisa punya uang sebanyak itu? Aku melihat itu di lehermu. Leontin Giok itu cukup bagus. Seharusnya bernilai beberapa juta kan? Ya. Liontin giok ini milik ibuku. Pusaka keluarga yang dia berikan padaku. Ini bernilai beberapa ratus juta. Kau bisa mengambilnya. Tuan muda, Keluar. Halo, pesananmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kau mengantar makanan? Toko penjual kekurangan staf. Dan aku juga tidak ada pekerjaan lain. Jadi aku membantu pengiriman. Bukankah ibumu menyuruhmu pulang? Apakah ini rumahmu? Bagaimana mungkin? Aku juga pikir itu tidak mungkin. Ini adalah area villa termahal di seluruh kota. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Itu. Aku di sini untuk menemui ibuku. Ibuku bekerja sebagai pengasuh untuk seseorang. The film was Pengasuh. translated and narrated by Media. Pengasuh. Aku adalah pengasuh untuk keluarga ini. Seorang pengasuh untuk keluarga kaya, berpakaian begitu mewah. Aku memanfaatkan majikan. Nyonyaku tidak di rumah, jadi aku mengambil pakaian nyonyaku dan memakainya sebentar. Lalu aku memakai beberapa perhiasan. Aku hanya ingin memanjakan diri. Ya. Aku mengerti. Ini ibu. Cepat ganti pakaian itu. Nanti, kalau nyonya majikan kembali, tidak akan terlihat bagus jika dia melihatmu. Aku harus ganti baju apa? Cari saja pakaian biasa. Bukankah itu akan baik-baik saja? Di mana aku harus menemukannya? Cari saja yang paling murah. Yang aku pakai ini sudah yang termurah. Harganya hanya lebih dari 40.000 yuan. Itu terlihat seperti milik Ratu Inggris. Mahkota Salom. Itu cukup berharga. Dan itu dibeli oleh seorang pembeli misterius. Jadi itu ada di sini. Oh benar. Aku akhirnya menemukan seorang ahli. Yang ini, aku menghabiskan 50 miliar saat itu untuk membelinya kembali dari pasar Eropa di lelang. Ayahnya, mereka bahkan bilang seleraku jelek dan aku kebanyakan bayar. Kamu membelinya 50 miliar. Nyonya kami sering mengeluh tentang ini. Ibuku baru saja mempelajari semua perkataan nyonya dengan tepat. Ya, aku sudah bekerja sebagai pengasuh. Sudah sangat lama di rumah tangga ini. Kalau nyonya ngobrol dengan orang tentang perhiasan ini,
Dia menggunakan kalimat yang sama. Sepertinya nyonya ini cukup ahli perhiasan. Ya, penilaianku terhadap perhiasan ini itu benar-benar. Itu, nyonya sering mengatakan ini biasanya kan? Ya. Ya. Nenek, bukankah nenek bilang ingin memberi ibu hadiah pernikahan? Iya. Aku hampir lupa. Lihat. Ini adalah pusaka keluarga kita. Sekarang ini diwariskan kepadamu. Aku tidak bisa menerimanya, itu terlalu berharga. Tidak, karena kamu sudah menikahi Huainan kita. Maka barang ini adalah milikmu. Cepat pakai. Kalau tidak aku akan marah. Kualitas ini setidaknya beberapa juta. Ini hanya batu. Tidak ada harganya. Meskipun aku tidak mampu membelinya, aku masih punya banyak pengetahuan tentang kualitas, dan bahan ini. Setidaknya beberapa juta. Bukankah kamu bilang keluargamu sangat miskin? Bagaimana mungkin kamu bisa membeli sesuatu yang begitu berharga? Ini palsu. Ini disuntik lem lihat. Tapi mata telanjang tidak bisa membedakannya. Benar kan? Tidak mungkin. Baiklah, berhenti bicara. Lihat, jika kau terus bicara, ekspresi ibuku akan berubah. Dia benar-benar mengatakan, gelang giok 3 juta milikku itu palsu. Aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Kalau begitu ibu, sudah terlalu malam hari ini. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Jangan, jarang sekali menemukan hubungan seperti ini. Aku masih ingin mengobrol dengan menantuku tentang perhiasan. Bicara tentang perhiasan apa? Apa kau tidak takut terbongkar? Siapa yang menyuruhmu berpura-pura miskin dan menipu mereka? Apakah kamu tahu apa itu kemiskinan? Hati-hati jangan sampai mengangkat batu. Cuma buat dijatuhin ke kakimu sendiri. Ini Bibi. Memang sudah larut. Kami akan datang lain kali untuk menemuimu. Dabau erbau. Ibu, kau harus tidur lebih awal. Aku pergi sekarang. Tidak. Huainan. Halo Bibi. Sudah selarut ini. Ada apa? Ibumu menelpon, mengatakan dia tidak bisa tidur dan ingin kita datang untuk bermain mahjong. Ibumu punya banyak pengaruh untuk bisa mengundang semua wanita kaya ini. Semua itu pengasuh buat orang-orang rumah sebelah. Pengasuh majikan yang suka memakai pakaian majikan mereka. Sama seperti ibuku, untuk merasakan kehidupan orang kaya. Aku mengerti, Huainan. Lama tidak bertemu. Ku dengar karena sebidang tanah yang tidak berharga. Kamu langgar kontrak dan bayar kompensasi 3 miliar. Mengapa kamu begitu ceroboh? Membayar 3 miliar? Itu hanya sejumlah kecil. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ibuku menunggumu di dalam. Masuklah cepat. Bibi. Baiklah cepat. Bagaimana kamu bisa membayar uang sebanyak itu? Kalau begitu kita harus. Berapa lama harus membayarnya? Bagaimana mungkin? Aku hanya ikut bermain dengan mereka. Ini hanya sandiwara. Sandiwara? Ibuku sama saja seperti mereka. Dia hanya suka memakai beberapa pakaian orang kaya dan berpura-pura menjadi wanita kaya. Lalu tambahkan saja beberapa baris untuk merasakan kehidupan orang kaya. Cukup bekerja sama dengan mereka. Sebentar saja dan semuanya akan baik-baik saja. Benar-benar tidak ada 3 miliar? Sama sekali tidak. Kamu membuatku takut setengah mati. Jika kamu benar-benar membayar 3 miliar itu akan sangat banyak. Ayo pergi. Ibu jangan lakukan lagi. Itu sangat sulit. Ibu cepat istirahat. Baiklah. Bisnis ibu sangat bagus akhir-akhir ini, jadi aku perlu melakukan lebih banyak untuk menghasilkan lebih banyak uang. Asisten Jing, biarkan ibuku pergi ke perusahaan ayah untuk bekerja di departemen desain. Dia mendirikan warung setiap hari. The Itu film terlalu was sulit. translated Dia bekerja and keras mendirikan narrated kios by setiap M hari. Media. Dan kita masih harus setiap hari membeli barang-barangnya. Bahkan lebih keras. Dompetku semakin menderita. Namun departemen desain perusahaan tidak memiliki posisi terbuka untuk rekrutmen. Asisten Jing serba bisa. Kalau dia bilang ada, ya ada. Leluhur kecil. Bukankah kau mempersulitku? Jika ini tidak berjalan dengan baik, uang yang kamu habiskan untuk aksesori ibu tidak akan diganti rugi loh. Baiklah. Jangan khawatir. Aku jamin misi akan selesai. Ada apa? Aku menerima. Departemen Desain Grup Xiangxi, pemberitahuan sekretaris. Itu bagus sekali. Aku sudah bilang padamu bahwa dalam desain perhiasan, kamu punya potensi besar kan? Aku bahkan gak berani memikirkannya dalam mimpi. Ini jauh lebih menyenangkan daripada menikahi pria terkaya. Menikah denganku tidak sebaik sekadar pekerjaan. Tapi, apa gunanya kesempatan wawancara ini bagiku? Apa gunanya? Sejauh yang aku tahu, Grup Xiangxi selalu memprioritaskan kualifikasi akademik seseorang dengan hanya pendidikan SMA aku. Sejauh yang ku tahu, Grup Xiangxi sekarang lebih menghargai kemampuan pribadi. Jika kamu tidak percaya padaku, periksa informasi rekrutmen. Sungguh, itu bagus sekali. Aku akhirnya punya harapan. Kamu pasti bisa melakukannya.
Lakukan saja. Begitu banyak orang. Nona, pakaianmu cukup bagus. Itu sangat cocok untukmu. Nona, benar sekali. Kenapa kamu? Aku juga mau nanya hal yang sama. Bukankah kau pergi mendirikan kios jalanan? Bagaimana lamunanmu membawamu ke grup Xingxi? Jika kamu bisa datang untuk wawancara, kenapa aku tidak bisa? Aku berbeda darimu. Aku punya dukungan di Xingxi. Meskipun aku tidak tahu apa-apa tentang desain perhiasan. Pacarku adalah wakil direktur Departemen Desain Perhiasan Xingxi. Merekrutku, itu juga sudah pasti 100%. Sudah curang masih berani bilang begitu. Bagaimana denganmu? Dukungan apa yang kau punya? Tentu saja kau tidak mengandalkan suamimu yang seorang sopir kan? Aku berbeda darimu. Aku mengandalkan kemampuanku. Di depan pacarku, tidak ada kemampuan yang berguna. Aku menasihatimu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Agar kau tidak menyeret suamimu yang sopir itu. Ikut bersamamu juga. Karena pacar Lin Xiachun adalah pewawancara. Aku pasti tidak akan punya kesempatan. Lin Wenning, apa kau menyesal menikahi seorang sopir sebagai suami? Kenapa kau menatapku? Menatapku, apa bisa mengubah suamimu yang sopir itu menjadi seorang ketua? Lin Wenning, kau tidak sebaik aku. Kau tidak akan pernah sebaik aku seumur hidup ini. Hei Huainan. Tuan Xiang, apa yang Anda lakukan? Bangunlah. Anda tidak akan memecat saya kan? Apakah saya melakukan kesalahan? Cepat bangun, aku tidak bisa membungkuk seperti ini lagi. Kenapa kamu bahkan membungkuk sekarang? Mohon tenang saja, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Ayo pergi. Cepat pergi. Itu, aku tadi hanya melaporkan pekerjaanku kepada pemimpin. Pemimpin ini cukup baik. Hanya saja mereka terlalu sopan. Mereka benar-benar terlalu sopan bukan? Oh benar, bagaimana wawancaramu? Kurasa aku tidak jadi pergi. Aku rasa tidak banyak harapan. Bagaimana mungkin, aku sudah mengatur. Maksudku, semuanya adalah pengaturan terbaik bukan? Kesempatan yang sulit didapat. Kamu harus mencobanya agar puaskan. Kamu harus mencobanya agar puas. Jangan khawatir, aku dan anakku masih butuh kamu The untuk film was menopang kami. translated Tuan and Xiang. narrated by M Media. Lakukan saja. Lakukanlah. Nona Lin, tahukah Anda, resume seperti milik Anda berani membawanya ke grup sanction. Apakah Anda layak? Resume saya. Ada masalah. Tahukah Anda bahwa semua karyawan di Departemen Desain grup Xiangxi kami semuanya lulus dari Akademi Desain kelas 1 baik di dalam maupun luar negeri. Kamu bahkan belum lulus SM. Datang ke sini cuma bawa angan-angan. Grup Sengsi. Brosur rekrutmen dengan jelas menyatakan tidak ada batasan pendidikan. Sebagai pewawancara utama, apa Anda tidak tahu itu? Itu benar-benar omong kosong. Wakil Direktur Lee, brosur rekrutmen memang memiliki klausul ini. Bajingan mana yang mengubahnya tanpa izin? Apakah mereka mendapatkan izin saya? Kudengar Tuan Xiang menambahkannya sendiri. Jadi meskipun tidak ada batasan pendidikan, apakah Anda memiliki desain perhiasan, pengalaman kerja? Aksesori yang saya jual di kios jalanan, semuanya saya desain sendiri. Kios jalanan, ya Tuhan, sungguh lelucon. Tahukah Anda orang-orang seperti apa yang menjadi basis klien grup Xiangxi kami? Orang macam apa? Apakah Anda pikir mereka akan membeli barang dagangan kios jalanan Anda? Meskipun saya hanya berjualan di kios jalanan, barang-barang yang dijual ini mungkin terbuat dari bahan biasa. Itu tidak berarti desain saya murahan. Para juri yang terhormat, Anda bisa melihat beberapa karya yang saya desain sebelumnya.
Mereka memang bagus. Tingkat desain ini, bahkan di departemen desain kita, luar biasa. Baiklah, baiklah. Kalian berdua jangan tertipu olehnya. Semua ini disalin olehnya. Bicaralah dengan bukti. Apakah saya masih butuh bukti? Ini jelas-jelas Anda plagiat. Ketika saya berada di Institut Desain Mode Paris, proyek kelulusan saya, kali ini Anda. Intinya kamu sendiri yang cari masalah. Anda mengklaim ini, Anda yang mendesain. Lalu bagaimana Anda membuktikannya? Bukti apa yang Anda miliki? Karya saya sendiri. Apakah saya masih perlu membuktikannya? Anda tidak punya bukti. Anda hanya memfitnah saya. Saya memfitnah Anda. Orang macam apa Anda ini? Mereka tidak tahu. Tapi saya tahu betul. Anda masih sangat muda. Namun Anda memiliki anak di luar nikah. Memalukan dan tidak bermoral. Kehidupan pribadi Anda sangat tidak terkendali. Sebagai seseorang, Anda pergi menjiplak karya orang lain. Apakah itu mengejutkan? Kehidupan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Karakter saya juga tidak ada hubungannya. Grup Shengxi kami, sebuah standar untuk evaluasi. Seseorang seperti Anda, orang yang berperilaku tidak pantas, hanya akan membawa aib bagi grup Shengxi kami. Orang seperti itu, kami sama sekali tidak bisa mempekerjakan. Walau kamu sujud dan minta-minta, saya tetap tidak akan menginginkan Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin Anda lakukan? Hei. Mengapa Anda mempersulit saya? Bukankah Anda hanya pacar Lin Xiachun yang menyebalkan? Yang terus-menerus memamerkan pacarnya. Akan saya tunjukkan akibat kesombongan Anda. Sungguh, dari ranjang yang sama, tidak mungkin melahirkan dua tipe bajingan sekaligus. Saya benar-benar jijik, hina. Beraninya Anda memukul saya. Anda wakil direktur payah. Anda bisa memfitnah orang sesuka hati Anda. Dengan wajah babi seperti itu, Anda masih menggambar. Menggambar apa? Menggambar draft desain menggambar. Akan saya buat Anda menggambar. Jangan kira hanya karena Anda punya jabatan. Anda bisa begitu saja memfitnah orang sesuka hati. Saya salah, tolong ampuni saya. Apa yang ingin Anda lakukan? Tidak ada apa-apa. Huainan hanyalah seorang sopir kecil. Dia adalah seorang wakil direktur. Lebih baik jangan membuat masalah untuk Huainan. Maaf, saya pergi dulu. Cepat-cepat. Wawancara belum selesai. Jangan terburu-buru pergi dulu. Ini Anda. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Siapa yang buta? Menghalangi pintu masuk. Cepat pergi kalian semua. Aku ingin tahu kemana wakil direktur Lee. Ingin aku tersesat. Maafkan saya, maafkan saya. Asisten Jin. Saya menyuruhnya pergi. Wawancara belum selesai. Kemana kau menyuruhnya pergi? Wawancara sudah selesai. Kami telah memutuskan dengan suara bulat bahwa orang ini tidak bisa dipekerjakan. Wawancara ulang. Aku akan memimpin wawancara. Ini tidak pantas, bukan? Ini adalah pekerjaan Departemen Desain. Ketua yang memintaku datang. Haruskah aku bahas ini sama kamu? Haruskah aku menelepon untuk konfirmasi? Tidak perlu, tidak perlu. Tapi dia tidak punya pengalaman kerja. Mendirikan kios jalanan. Bukankah itu pengalaman kerja? Mendirikan kios jalanan. Pekerjaan serendah itu. Bagaimana itu bisa disebut pengalaman kerja? Kakek buyut Ketua Sheng memulai bisnisnya dengan mendirikan kios jalanan. Mendirikan kios jalanan adalah pengalaman kerja yang sangat mulia. Tapi draft desainnya diplagiat dari karyaku saat aku masih di Institut Desain Mode Paris. Proyek kelulusan ini tidak bisa diterima. Saya tidak punya. Proyek kelulusan Institut Desain diunggah online setiap tahun. Bagaimana kalau wakil direktur Lee, Anda mengambil proyek kelulusan Anda, dan kami membandingkannya satu persatu? Baiklah, saya bisa mengambilnya sekarang. Anda berani. Aku ini. Tidak ada komputer di sini, kau lihat. Jadi kau pamer. Meskipun draft desainnya nyaris lolos. Tapi wanita ini, kehidupan pribadinya tidak pantas. Dia punya anak di luar nikah. Dia memalukan. Sejauh yang saya tahu, anaknya adalah dibawa oleh suaminya dari sebelum pernikahan mereka. Itu bukan anak yang lahir di luar nikah. Wanita baik mana yang mau menikahi pria yang bercerai dengan anak? Suaminya jelas bukan orang baik juga. Likian, ketua kami yang justru bercerai dengan dua anak. Pria menikah kedua kali. Tidak. Aku, bukan itu maksudku. Merekrut atau tidak? Pekerjakan segera. Asisten Jin, semua yang baru saja aku katakan, tidak disengaja. Tolong kau sama sekali tidak boleh memberitahu Ketua Sheng. Kamu urus sendiri. Baik. Kau hampir membuatku terbunuh. Wakil Direktur Lee. Mulai sekarang, mohon bimbing saya lebih banyak. Aku mendengar semuanya. Kamu menangani semuanya dengan baik. Ini semua berkat ajaran ketua yang luar biasa. Mulai saat ini, kalau dia ada masalah di desain, apapun, laporkan padaku segera. Ya, namun sekarang setelah Nyonya telah bergabung dengan perusahaan, di masa depan kamu dan dia pasti akan bertemu satu sama lain. Departemen Desain Perhiasan Grup Shengxi selalu dikelola oleh ibuku. Aku tidak pernah ikut campur. Para karyawan di sana bahkan tidak mengenalku. Selama aku tidak berada di kantorku, aku harus menghindari bertemu dengannya. Permisi, bolehkah saya bertanya? Suami, apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Grup Shengxi terlalu besar.
Saya tersesat hanya karena pergi ke toilet. Tersesat dan berhasil. Tersesat sampai ke kantor ketua. Cukup mengesankan. Mengapa kamu menyebut kantor ketua? Ini adalah kantor ketua. Maaf. Lalu apa yang Anda lakukan di kantor ketua? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Anda hari ini, pakaian ini terlihat cukup mewah bukan? Cukup bagus. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Bagaimana mungkin? Apa mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Sejujurnya, Katakan saja yang sebenarnya. Aku juga. Tak sengaja aku coba menyembunyikannya darimu. Tolong jangan marah padaku ya. meskipun kita menikah kilat, tapi kita sudah bersama begitu lama, kita harus jujur satu sama lain. Jika bahkan yang paling dasar, ketulusan sudah hilang, lalu bagaimana kita bisa hidup bersama di masa depan? Aku sudah bilang padamu terakhir kali. Kita seharusnya sudah jujur sejak lama bukan? Kamu benar. Ini salahku. Sebenarnya aku sudah ingin mengaku padamu sejak lama. Tapi aku takut kamu akan marah setelah tahu kebenarannya dan meninggalkanku. Karena itu aku sembunyikan darimu. Jika Anda berbohong kepada saya, dan saya mengetahuinya, saya akan lebih hancur lagi. Ini salahku. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah berbohong padamu lagi. Sebenarnya aku sama sekali bukan orang miskin. Aku Anda dapat kenaikan gaji bukan? mendapat kenaikan gaji. Berpura-pura, masih berpura-pura. Jika Anda tidak dapat kenaikan gaji, bagaimana Anda bisa membeli pakaian seperti ini? Ya, baru-baru ini, ketua mengadakan acara bahagia di rumah. Jadi dia sedang dalam suasana hati yang baik dan memberiku kenaikan gaji. Benar-benar. Acara bahagia apa? Pernikahan. Atau pernikahan kilat. Pernikahan. Sama seperti kita. Ya. Oh tidak. Ini. Kami hanya karyawan biasa. Tapi dia adalah ketua. Lalu, mengapa Anda ada di kantor ketua? Anda juga tersesat. Ya. Bagaimana mungkin aku seorang sopir berada di kantor ketua? Mungkinkah seseorang memanggilku masuk? Ya. Aku memanggilmu ke sini. Lalu kamu bilang kamu benar-benar luar biasa. Memanggilku seorang sopir ke kantor ketua. Untuk apa? Dan ketua bahkan tidak ada di sini. Ini benar-benar tidak baik. Bukan begitu? Apakah ada alasannya? Karena pada akhirnya karena. Karena apa? Karena ketua. Setelan baru-baru saja dipesan. Ketua sedang dalam perjalanan bisnis lain. Bentuk tubuhku mirip dengannya. Jadi aku di sini untuk mencobanya. Lihat ini yang ini. Jadi Anda mencoba pakaian untuk ketua. Saya kira Anda membelinya untuk diri sendiri. Bagaimana mungkin? Setelan ini harganya ratusan ribu. Bagaimana aku bisa membelinya? Mobil mewah utuh. Pakaian apa itu? Kalau sudah selesai Anda coba, Anda bisa mengantar saya keluar. Saya tidak tahu jalan. Baiklah, tidak masalah. Jika kita keluar bersama dan bertemu karyawan yang mengenalku, itu akan jadi masalah. Itu, aku tidak bisa mengantarmu keluar. Mengapa? Karena asisten Jing akan mengantarmu keluar. Bagaimana dengan Anda? Dia tidak penting. Tidak penting. Bukankah kamu baru di departemen desain? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu keliling dan membantumu mengenal situasi di departemen desain. Siapa yang menyuruhmu menyentuh lengan istriku? Aku akan mendendamu setengah gaji sebulan. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian dua rekan kerja baru. Lin Xiachun dan Lin Wenmi. Semuanya tolong beri mereka tepuk tangan. Lin Xiachun tidak hanya unggul secara profesional, tapi juga secara pribadi. Sangat rendah hati dan bersahaja. Saya harap semua rekan kerja akan banyak membantunya. Sedangkan Lin Wenning, kau berasal dari latar belakang yang sederhana, dan dasarmu lemah. Nggak usah nyebut cari sukses dan untung cepat. Belajarlah perlahan sendiri. Silakan duduk. Ini terlalu jelas. Wakil Direktur Li jelas. Lebih menyukai Lin Xiachun dan tidak menyukai Lin Wenning. Mulai sekarang, kita harus menjilat Lin Xiachun saja. Sedangkan Lin Wenning, dia akan menghadapi masa sulit. Lin Wenning. Sekarang, karena kita rekan kerja, aku menasihatimu untuk fokus pada pekerjaanmu. Jangan terlibat dalam cinta lokasi yang kandas di tempat kerja. Kata-kata itu seharusnya Anda katakan pada diri sendiri bukan? Aku bukan orang yang punya anak di luar nikah. Dan aku bukan orang yang menjadi ibu tiri bagi dua anak. Punya suami dan anak-anak. Masih aja iseng sama asisten Jing. Juga bukan aku. Dan itu jelas bukan aku. Urusan anak-anak saya bukan urusan Anda. Juga, asisten Jing dan saya juga tidak punya hubungan. Siapa yang kamu bohongi? Kamu baru saja diwawancarai. Dan kamu jelas-jelas ditolak. Saat asisten Jing tiba, dia cuma bilang sedikit langsung kamu diterima. Kamu masih bilang kalian gak ada apa-apa. Saya memperingatkan Anda. Jaga ucapan Anda. Aku baru saja bilang dingin, tapi sekarang panas. Sudah hampir waktunya pulang kerja, ayo pulang.
Dikasih tugas baru sama Likian, harus lembut. Aku kesal ini, gak adil. Asisten Jin. Lin Wenning. Aku akan berkencan. Kamu bekerja lembur saja di sini. Tentang apa ini? Mulai hari ini, perusahaan tidak mengizinkan lembur. Listrik kantor akan dimatikan saat jam pulang. Jika ada yang terus bekerja lembur, pengawal akan melemparkanmu kembali. Aturan macam apa ini? Ini terlalu keterlaluan. Itu adalah aturan Tuan Sheng. Apakah Anda punya keluhan? Tuan Xiang si gila kerja itu, dia justru menuntut kita pulang tepat waktu. Sebelum kantor Tuan Xiang, sebelum tengah malam. Tidak pernah mematikan lampunya. Ada apa akhir-akhir ini? Tapi jika kita tidak lembur, bagaimana jika pekerjaan ini tidak bisa kita selesaikan? Tuan Sheng berkata, jika Anda tidak bisa menyelesaikannya hari ini, lakukan besok. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya besok, lakukan lusa. Jika Anda bertemu pemimpin yang memaksa lembur dan mempersulit keadaan bagi Anda bisa melapor langsung kepada saya. Saya akan membuatnya pergi. Waktunya pulang. Ngomong-ngomong tentang Tuan Sheng, dia benar-benar cukup baik. Dia sebenarnya menuntut karyawan pulang tepat waktu. Direktur busuk itu, dia akhirnya tidak perlu memaksa kita lembur lagi. Kudengar itu karena istri Tuan Sheng juga bekerja di perusahaan. Dia tidak suka bekerja lembur. Jadi Tuan Sheng membuat aturan ini. Suami yang sangat memanjakan. Wanita macam apa dia? Aku sangat iri. Menikahlah denganku. Apakah aku membuatmu merasa dirugikan? Tidak sama sekali. Lihat, aku punya 2 anak yang sangat menggemaskan. Aku terlalu bahagia untuk merasakan hal lain. Oh benar, benar-benar. Apakah kamu tahu seorang kolektor perhiasan? Tuan Fei. Dia adalah kolektor perhiasan top di industri ini. Tentu saja aku. Kamu mengenalnya? Bagaimana mungkin? Aku hanya pernah mendengar tentangnya. Seseorang sekali berdia. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Itu benar. Kenapa tiba-tiba membicarakannya? Perusahaan kami mengadakan pameran perhiasan. Kami ingin BR kolaborasi dengannya. Tapi Tuan Fei dia terlalu mahal untuk diundang. Dan dia orang yang sangat sulit diajak bekerja sama. Dan kemudian ini, wakil direktur kami. Dia ingin saya mengundangnya. Jika saya tidak bisa membuatnya datang, dia akan memecat saya. Dia benar-benar berpura-pura. Hanya dengan dia pikir dia bisa memecatmu. Dia sepertinya benar-benar bisa memecat saya. Maksudku adalah, kamu pasti bisa menghadapi Tuan Fei. Saya bahkan tidak bisa menemukannya. Bagaimana saya bisa mengatasinya? Pameran perhiasan ini akan segera dimulai. Apakah Tuan Fei datang atau tidak? Jawab teleponnya. Huainan berkata, dia pasti akan datang. Mengapa dia tidak ditemukan dimanapun? Dia saat ini. Bicaralah. Aku akan segera naik panggung. Apakah Tuan Fei datang atau tidak? Aku harus percaya Huainan. Tuan Fei pasti akan datang. Itu. Saat ini belum kondusif untuk menjalankan prosesnya. Terima kasih. Sejauh yang aku tahu, kamu sepertinya belum pernah bertemu Tetua Fei kan? Masih menyombongkan diri di sini. Mengatakan Tetua Fei pasti akan datang. Upacara pembukaan sudah dimulai. Aku ingin melihat bagaimana nanti kamu akan menyulap orang hidup. Lin Wenning. Ingat apa yang kamu katakan. Jika Tetua Fei tidak datang, kamu akan keluar dari perusahaan selamanya. Tetua Fei pasti akan tiba. Anda ingin saya meninggalkan grup Shengxi? Mimpi saja, jika aku tidak salah. Menurut naskah Gulingling, dalam 1 menit, Tetua Fei akan naik ke panggung. Di mana dia? Jangan menipu dirimu sendiri lagi. Jika aku jati kamu, aku akan cepat-cepat menyelinap pergi. Untuk menghindari rasa malu lebih lanjut nanti. Aku bilang Tetua Fei akan datang. Dan dia pasti akan datang. Yang seharusnya keluar dari Shengxi. Seharusnya orang sepertimu. Tidak mampu, namun selalu membuat masalah. Seorang karyawan kan. Sombong banget padahal cuma sopir. Aku punya dukungan di Shengxi. Kamu ini apa? Kamu ingin aku pergi. Kamu tidak pantas. Apakah aku pantas atau tidak? Bukan kamu yang memutuskan. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Untuk menyambut tamu penting hari ini. Maestro koleksi perhiasan kelas atas. Tetua Fei. Di mana Tetua Fei? Kenapa dia belum muncul? Aku. Jangan khawatir. Mari kita sekali lagi. Dengan tepuk tangan yang lebih meriah. Menyambut Tetua Fei. Sepertinya, kamu akan dipecat hari ini. Mohon maaf semuanya. Karena kesalahan dalam pekerjaan kami tidak bisa mengundang Tetua Fei. Di sini saya ingin secara khusus menyatakan bahwa pekerjaan penghubung dengan Tetua Fei sepenuhnya ditangani oleh Lin Wenning. Dia bertanggung jawab penuh. Tidak ada orang lain dari departemen desain kami. Orang lain campur tangan
Jadi terjadinya kesalahan seperti itu. Sepenuhnya adalah kesalahan Lin Wenning. Kesalahan. Dengan ini saya resmi mengumumkan bahwa Lin Wenning dipecat. Ini tanggung jawab saya. Saya menerima hukuman pemecatan. Tunggu. Tetua Fei, Anda benar-benar datang. Anak siapa kalian berdua? Ayahku adalah Seng Huainan, ketua grup Sengsi. Grup Shangxi bukan apa-apa. Saya bahkan tidak peduli. Nenekku Seng Chunhua. Kakak, apakah kau menyukainya? Apel, Junhua. Aku dengar sejak kamu masih muda, kamu sudah naksir nenekku. Jika kamu setuju untuk bekerja sama dengan ibuku, aku akan memberitahu nenekku alamat lapangan Rensa. Untukmu, aku juga bisa membantumu menyingkirkan semua saingan cintamu. Baiklah. Setuju. Bukankah grup Shangxi Anda mengundang saya ke sini? Mengapa? Anda begitu terkejut? Tidak. Bukan begitu. Baiklah semuanya. Baru saja, saya melihat beberapa perhiasan di pameran yang dibuat dengan sangat indah. Oleh karena itu, saya melihatnya beberapa kali lebih lama, yang membuat saya terlambat. Saya tidak dengar ucapan Gu Lingling. Jadi, ini salah saya. Jangan salahkan Nona Lin di sini. Juga, desain perhiasan grup Shangxi di industri ini juga merupakan yang terbaik. Saya telah memutuskan untuk menjalin kemitraan jangka panjang dengan grup Shangxi. Suatu kehormatan bagi kami di Shangxi Jewelry. Menghormati. Mulai sekarang, pekerjaan penghubung Anda akan saya tangani secara pribadi. Mohon bimbingannya. Adapun saya menunjuk Nona Lin untuk menangani pekerjaan penghubung antara saya dan grup Shangxi. Aku... Tetua Fei, dia hanyalah seorang karyawan baru, junior, profesionalismenya buruk, dan dia ceroboh dalam pekerjaannya. Untuk seseorang dengan kedudukan Anda, seharusnya tetap saya yang secara pribadi menangani penghubung Anda, bukan. Fakta bahwa kami bisa mengundang Tetua Fei sepenuhnya adalah jasa dari seluruh departemen desain kami, terutama saya. Lin Wenning, apakah dia tidak memberikan kontribusi? Wakil Direktur Li, tadi Anda pribadi mengatakan bahwa mengundang Tetua Fei sepenuhnya tanggung jawab saya, tanpa campur tangan orang lain. Giliran ada salah saya yang kena, tapi saatnya mengambil pujian, itu hanya Anda lagi. Bukankah ini tidak pantas? Baru datang saja sudah nggak profesional. Bisakah Anda menangani tugas sepenting itu? Atas dasar apa? Tugas sepenting itu harus diberikan kepada Lin Wenning. Departemen desain kita masih punya banyak desainer senior. Kami keberatan. Kalau begitu, departemen desain kami akan mengadakan kompetisi desain kolektif dan biarkan Tetua Fei memilih orangnya yang ingin dia ajak berkolaborasi. Bukankah itu cara yang paling adil? Lin Wenning, kamu tidak akan beranikan. Apa yang perlu ditakutkan? Tetua Fei, bagaimana menurut Anda? Saya rasa itu juga bisa. Kalau begitu sudah diputuskan, Tetua Fei. Lin Wenning, bantu aku berikan dokumen ini kepada Lin Xiachun. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Ada apa? Kamu terburu-buru sekali. Dasar bocah, bagaimana hasilnya? Apa kata Tuan Fei? Tuan Fei berkata, dia sangat puas dengan proposal desainku. Kami baru saja mengatakan, Lin Xiachun berasal dari departemen desain kami. Desainer paling profesional, pemenang kompetisi desain ini. Pasti Xiachun kami, tepat sekali. Beberapa orang seharusnya segera mundur, agar tidak mempermalukan diri sendiri. Pertunjukan akan segera dimulai. Tuan Fei, proposal desainnya ada yang salah. Saya tidak akan berkolaborasi dengan penjiplak desainer. Tidak, Tuan Fei. Lin Wenning, Tuan Fei sudah memutuskan memberi Lin Xiachun tanggung jawab atas proyek kolaborasinya dengan Shangxi. Keahlianmu memang kurang memuaskan, tapi Anda juga menjiplak. Tindakan Anda merusak reputasi departemen desain Shangxi. Reputasi yang memalukan. Setiap halaman proposal desain ini, saya gambar sendiri. Saya tidak menjiplak. Proposal desainmu persis sama dengan milikku. Kamu masih berani bilang itu bukan plagiarisme? Karena proposal desain saya persis sama dengan milikmu. Lalu, mengapa kamu bilang saya menjiplak milikmu? Kamu benar-benar, kamu nggak bakal nyerah sebelum lihat bukti, kuatkan. Lihat sendiri. Sudah jelas di video, kamulah yang ngambil proposal desain dari mejaku. Itu tidak benar. Saya jelas meletakkan barang itu di meja Lin Xiachun. Bagaimana bisa saya mengambil sesuatu darinya? Buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kamu katakan? Lin Wenning, tolong kasih dokumen ini ke Lin Xiachun ya. Aku harus pergi lebih awal karena ada urusan. Ada apa? Mengapa terburu-buru? Video pengawas diputar terbalik. Kamu dan Gu Lingling bersekongkol untuk menjebak saya. Kamu bikin aku taruh barang itu di mejamu, lalu memutar video itu terbalik. Dengan begini terlihat seolah saya mengambil barang itu dari mejamu. Apa gunanya menyadarinya sekarang? Apa gunanya?
Tuan Fei sudah memutuskan kamu melakukan plagiarisme. Kamu keji. Tidak tahu malu. Saya akan memberitahu Tuan Fei tentang semua kejahatanmu. Cukup. Hukuman sudah diputuskan. Anda bisa kembali ke Mal dan menjual barang. Tuan Fei tidak akan menemuimu. Jangan berjuang lagi. Perusahaan bahkan mempertahankan sebuah posisi untukmu. Itu sudah merupakan bantuan terbesar bagimu. Jika Anda tidak mau menjual barang, maka mengundurlah saja. Tidak ada yang peduli pada Anda. Kamu ingin saya pergi? Saya menolak. Jadi kenapa kalau saya seorang asisten penjualan? Selama saya tetap di Shaanxi, aku masih punya peluang buat balik. Jadi begini caramu, menjiplak proposal desain saya. Benar-benar keji, dasar bajingan. Saya tidak percaya, menjiplak karya orang lain. Masih bisa mapan di sini. Kamu harus lebih peduli pada dirimu. Toko tempatmu bekerja. Aku akan sering datang untuk berbelanja. Setiap orang yang menerima uang, pergi ke toko itu dan cari. Setelah Nona Ling Weiming selesai berbelanja, dengan struk belanja, kamu juga bisa menerima bonus tambahan. Beli lebih banyak dapat bonus lebih banyak. Nona Lin tas ini, tolong bungkuskan untukku. Nona Lin gaun ini, aku mau satu warna. Berikan aku satu. Nona Lin sepatu ini, apakah ada yang lebih mahal? Nona Lin yang ini aku bisa jual padaku dengan harga penuh tanpa diskon. Jangan khawatir, jangan khawatir. Silakan antai perlahan di sini, satu persatu. Ketika Lin Waning kembali ke toko, omset hari itu lebih dari setahun. Kalian semua menyingkirlah dari jalanku. Aku adalah pelanggan super VIP toko ini. Kamu layani aku dulu. Semua sepatu yang kamu inginkan ada di sini. Luangkan waktumu untuk mencobanya. Kamu coba pakaikan ini padaku. Apa katamu? Aku bilang. Kamu secara pribadi pakaikan sepatuku. Apa kamu tidak punya tangan sendiri? Memakaikan sepatu pada pelanggan adalah pekerjaanmu. Jika kamu mengabaikanku, aku bisa mengeluh tentangmu. Jika kamu bahkan kehilangan pekerjaan ini, kamu tidak akan bisa menghidupi kedua anakmu. Lin Xiachun, kamu sudah keterlaluan. Lin Wening, sekarang setelah sekian lama, kamu masih berakhir sebagai asisten penjualan. Sedangkan aku telah naik pesat dan telah menjadi seorang desainer perhiasan. Status kita berbeda. Memintamu memakaikan sepatuku sudah merupakan pujian bagimu. Saya tidak butuh pujianmu. Jika suka beli saja. Jika tidak lupakan saja. Cepat pergi. Manajer toko. Nona Xia, apakah ini sikap pelayanan tokomu? Percaya atau tidak? Aku akan segera mengeluh tentang kalian. Nona Xia, saya minta maaf. Mohon tunggu sebentar. Lin Wening, Lin Xiachun adalah klien super VIP perusahaan. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu tidak hanya akan kehilangan pekerjaan. Seluruh toko juga akan ditutup untuk perbaikan karena kamu. Aku tidak bisa hanya karena kamu merugikan seluruh toko. Baiklah, cepatlah. Berlutut dan tolong pakaiin sepatuku. Ini hanya pekerjaan. Kalau kamu nggak mau ya udah. Tapi keluarga kami yang berempat, kami tidak bisa membebankan biaya hidup. Semuanya padamu. Sebenarnya aku punya uang. Kamu tidak perlu merendahkan diri. Saya tahu, semua kata-kata yang kamu ucapkan hanyalah untuk menghibur saya. Meskipun saya hanya seorang karyawan kecil di mal ini, selama saya bisa tetap di sini, saya akan punya kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Maka, saya bisa kembali ke departemen desain. Ini semua salahku. Lin Xiachun dan yang lainnya mendesain semuanya. Kok kamu nyalahin diri sendiri sih? Jika aku tidak sengaja menyembunyikan identitasku, kamu tidak perlu menderita begitu banyak ketidakadilan. Sekarang setelah semuanya jadi begini, mau jelasin pun, aku nggak bisa. Kalian berdua sudah cukup mengoceh. Apakah kamu ingin aku mengajukan keluhan terhadapmu? Saya datang. Karena kamu bersikeras melakukan ini. Kalau begitu biarkan aku menanggung ketidakadilan ini untukmu. Ingat semua yang telah kamu lakukan hari ini. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Baiklah, jangan marah. Bagaimana kalau begini? Saya akan memindahkannya kembali dari mal. Nanti aku suruh deal ke bagian desain untuk membersihkan toilet. Aku pengen tahu gimana suaminya yang sopir itu masih bisa membantunya. Apakah itu akan berhasil? Tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Istri ditugaskan untuk membersihkan toilet wanita. Bagaimana Anda bisa membantu? Likian ini benar-benar bajingan. Kamu pergi dan pecat dia untukku. Ya. Tunggu sebentar. Hanya memecatnya begitu saja. Bukankah itu kurang? Maksud Anda? Panggil dia kemari untukku. Asisten Jin, bukankah Anda bilang Ketua Sheng mencari saya? Saya sudah menunggu selama 3 jam. Di mana Ketua Sheng?
Apel, membuat The Anda film menunggu was Ketua Sheng. translated Apakah itu and membuat Anda narrated merasa by dirugikan? M-Media. Tidak merasa dirugikan, tidak merasa dirugikan. Tapi saya belum pernah bertemu Ketua Sheng. Dan saya tidak tahu mengapa dia mencari saya. Saya sedikit gugup. Ketua Sheng berkata bahwa Anda telah bekerja dengan baik di Departemen Desain Perhiasan. Dia bersiap untuk mempromosikan Anda menjadi Wakil Ketua Grup. Benarkah? Namun prasyaratnya adalah Anda harus menyelesaikan semua tugas ini. Sebanyak itu, saya bahkan tidak bisa menyelesaikan ini besok. Ketua Sheng hanya memberi Anda 3 hari. Buat revisi draft desain pameran perhiasan. Dan menyelesaikan semua perubahan. Dan membuat Ketua Fei puas. Apakah Anda ingin menjadi wakil ketua? Terserah Anda. Ketua Xiangmu, bukankah dia mempersulit orang? Sekarang aku harus bekerja lembur denganmu juga. Jangan mengeluh. Setelah saya jadi wakil ketua, posisi saya akan menjadi milik Anda. Benarkah? Tapi kamu juga tahu tingkat kemampuanku. Aku tidak bisa banyak membantu. Aku mengerti. Selama desainmu kali ini, bisa mendapatkan persetujuan Tetua Fei. Wakil Direktur Li akan mengizinkanmu buat balik ke Departemen Desain Shengxi. Kamu akan sebaik itu. Tidak masalah. Kamu mau ambil draft desainku buat klaim pujian? Sama sekali tidak mungkin. Ingat janjimu. Saya ingin kembali ke Departemen Desain Shengxi. Tunggu kabarku. Plagiarisme. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ini aku kerjain tanpa makan atau tidur. Butuh berhari-hari. Digambar dengan tangan. Bagaimana mungkin itu plagiarisme? Tanpa makan atau tidur. Dalam draft desain Anda, ini semua karya pemenang penghargaan saya. Sejak saya ikut kompetisi internasional. Saat itu. Sudah lama sekali. Tapi saya tidak akan lupa. Saya belum sebodoh itu. Itu Lin Waning. Dia memberiku draft desainnya. Dialah yang melakukan plagiarisme. Lin Wenning. Apakah Anda mengatakan draft desain ini digambar oleh Lin Wenning? Tepat sekali. Ini saya. Itu dia. Dia adalah plagiator kambuhan. Dia juga menjiplak draftku. Karena karya desain ini milik saya. Lalu, mengapa nama di sampulnya? Milikmu. Kamu menjebakku. Jelas itu kamu yang menipu saya dari pekerjaan saya. Mengubahnya menjadi namamu. Lalu menipu Tetua Fei. Omong kosong. Anda memfitnah saya. Maafkan saya Tetua Fei. Saya sangat menyesal. Saya memang menjiplak karyamu dari masa mudamu. Tapi melakukan ini hanyalah untuk membuat Lin Xiachun sudah cukup putus asa sampai harus jujur untuk membuktikan bahwa dia menjiplak, bukan saya. Lagi pula saat saya bersaing dengannya untuk draft itu, dia juga menjiplak draft saya. Lin Wenning, terakhir kali kamu menjiplak draftku. Aku punya bukti. Apa yang kamu punya? Tetua Fei mengenai insiden terakhir, saya memang tidak punya bukti. Itu karena dia menghancurkan bukti sebelumnya. Dan untuk klip video kecil itu, mereka hanya memutarnya terbalik. Tanpa bukti, Anda seharusnya tidak di sini. Sembarangan memfitnah orang lain. Dia tidak, tapi aku iya. Ini departemen teknis. Data yang baru saja mereka pulihkan. Juga. Masuklah. Bicara. Di atas meja kerja Lin Wenning, ada kamera pengawas. Itu bisa dengan jelas melihat semua konten. Di atas meja. Wakil Direktur Lee pernah pergi untuk mengambil rekaman pengawas dari kamera. Konten di dalam kamera sudah dihapus semua. Lin Xiachun Likian, apalagi yang ingin Anda katakan? Asisten Jin. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dia menyuruh saya melakukannya. Wanita ini, dia merayu saya. Saya hanya sesaat dibutakan oleh nafsu. Kamu, apa yang kamu katakan? Itu Anda. Anda pertama menjiplak draft desainnya, lalu berbalik dan menuduhnya. Secara salah menjebaknya. Saya sudah menasihati Anda berkali-kali agar tidak menjiplak, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Anda bahkan menyuruh saya menghapus rekaman pengawas itu. Lihatlah orang macam apa dia. Kamu, dasar bajingan. Hal-hal itu, kamu jelas menyuruhku melakukan semuanya. Baiklah kau wanita. Baru sekarang saya menyadari sifat asli Anda. Bahkan sekarang, Anda masih tidak menunjukkan penyesalan. Dan Anda masih menuduh tanpa bukti. Anda membuat saya jijik. Saya putus dengan Anda. Dasar bajingan.
Cukup. Kamu hanya seorang sopir rendahan. Apa yang kamu teriakkan di sini? Ini semua salah Anda karena pergi, mencari rekaman pengawas, dan mencari saksi. Kamu cuma sopir, kenapa berani urusin urusanku? Meskipun saya kehilangan posisi saya hari ini, saya akan memecat Anda lebih dulu. Nona Lin, anak Anda ada di bawah. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Apa? Likian, kamu baru saja bilang akan memecatku. Apa kamu tahu siapa aku? Anda hanya seorang sopir rendahan. Apa yang membuat Anda begitu sombong? Jangan bilang Anda ketua. Aku adalah ketua grup Shengxi. Xiang Huainan. Ketua. Kalau begitu aku adalah ibu ketua. Bisakah Anda pergi saja? Saya sangat kesal sekarang. Tahukah Anda, jika Anda sekarang berlutut dan bersujud kepada saya, bisa jadi aku juga biarin kamu tetap di Shengxi dan membersihkan toilet. Ketua Xiang orang ini sepertinya sudah gila. Haruskah saya menyuruh seseorang menyeretnya keluar agar dia tidak menyinggung mata Anda? Ketua Xiang. Asisten Jing beritahu dia. Ketua Sheng. Anda benar-benar Ketua Sheng. Jika aku bukan apa kamu. Aku ingat kamu bilang, kamu adalah orang kesayanganku. Dan bahkan bisa berbicara denganku. Karena kamu adalah orang kesayanganku. Bagaimana kamu bisa mengira aku sebagai sopir miskin? Ketua Sheng, ini semua salah saya. Saya seharusnya menghormati Anda. Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Tolong lepaskan saya. Jadi apa kamu masih ingin aku berlutut di hadapanmu? Apa kamu masih ingin aku memohon padamu untuk mempertahankan pekerjaan ini? Ketua Sheng, mohon berbelas kasih. Tolong jangan pecat saya. Lin Xiachun, ketika kamu memaksa istriku berlutut dan memakaikan sepatumu, aku sudah bilang The padamu film saat was itu, translated kau akan membayar and 2 kali lipat. narrated by M Media. Ketua Xiang, aku hanya bercanda dengannya. Aku tidak bermaksud mempermalukannya. Itu hanya lelucon. Lin Xiachun, pergi sejauh mungkin. Jangan pernah muncul lagi di hadapan Lin Yuanning. Adapun kamu Likian, karena kamu begitu ingin tetap di grup Shengxi. Kalau begitu tinggallah dan bersihkan toilet. Tidak, Ketua Sheng. Tolong jangan. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengungkapkan identitas asliku kepada Lin Yuanning dengan cara apapun, aku akan. Asisten Jing, sama sekali tidak ada anak di bawah suami ini. Itu. Tidak ada gunanya kamu memohon pada asisten Jing. Asisten Jing sedang bertindak atas perintah Ketua Shen untuk menyelidiki kasus plagiarisme ini. Dia pasti akan melapor dengan jujur kepada Ketua Shen. Benar, saya akan melapor kepada Ketua Sheng dan kemudian memecat kalian semua. Kakak-kakakku tersayang, aku sudah tinggal bersamamu selama lebih dari 10 tahun, aku keluargamu. Kamu tidak bisa hanya melihatku di sini. Dibulikan. Tidak ada yang menindasmu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Ini salahku. Ini semua salahku. Kakak, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Aku tahu. Kamu punya hubungan rahasia dengan asisten Jing. Selama kamu memintanya, dia pasti akan membiarkanku lolos. Jangan bicara omong kosong. Itu fitnah jahat. Penjaga, kemarilah. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kakak, kedua anak yang kamu lahirkan 4 tahun lalu tidak mati. Apa katamu? Aku bilang, 4 tahun lalu, anak kembar cowok dan cewek yang kamu lahirkan sebenarnya tidak mati. Selama kamu meminta asisten Jing untuk menyelamatkan pekerjaanku, nanti aku kasih tahu di mana mereka. Asisten Jing, saya mohon. Dia menjiplak saya. Aku nggak akan ribut soal itu lagi. Tolong, bisakah kamu mengampuninya? Tolong ampuni Lin Xiachun. Ini. Aku akan berlutut di hadapanmu. Tidak, Anda tidak boleh. Bukankah ini meminta nyawa saya? Baiklah, saya tidak akan memecatnya. Sebagai gantinya aku bakal kasih dendaan 1/2 tahun gaji, dan memberinya masa percobaan. Bagaimana dengan saya? Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Apakah ada yang memohon untuk Anda? Penjaga, bawa dia pergi. Ini tidak adil. Lin Xiachun, selamatkan saya. Pergi. Selamatkan saya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Sekarang kau bisa memberitahuku kan? Di mana mereka? Anak kembar cowok dan cewek yang kamu lahirkan waktu itu, The film anak was kembar itu, translated sebenarnya and tidak mati. narrated Ayah by menganggap M itu Media. terlalu memalukan. Jadi dia mengirim mereka ke panti asuhan. Panti asuhan yang mana? Itu aku tidak tahu. Ayah bilang, tepat di hari mereka dikirim ke panti asuhan, mereka diadopsi oleh seorang wanita kaya. Diadopsi pergi. Seorang wanita kaya. Siapa dia? Di mana mereka? Itu ayah tidak memberitahuku. Kau akan ikut denganku mencari ayah. Apa saya dengar itu dengan benar? Nyonya melahirkan anak. 4 tahun yang lalu,
Anak kembar laki-laki dan perempuan diadopsi oleh wanita kaya. Mungkinkah? Ini adalah aib bagi keluarga kita. Saya sama sekali tidak akan memberitahu Anda di mana mereka berada. Lupakan saja ide itu. Kau diam-diam menjual anak-anakku. Aku bisa menuntutmu. Dasar bajingan. Demi reputasi keluarga Lin, aku sudah berbuat banyak, dan kau malah ingin memenjarakanku. Dasar bajingan tidak tahu diri. Kamu ingin tahu tentang anak-anak kan? Baiklah, berlutut dan mohon padaku. Nanti aku bilang di mana anak-anak itu. Kau, bagaimana bisa kau demi 2 anak? Bahkan tidak mau berlutut. Sepertinya, kau tidak terlalu peduli dengan hidup mereka kan? Sekarang bisakah kau memberitahuku? Lihat bagaimana kamu membuat ayahmu sangat marah. Aku akan mendisiplinkanmu dulu demi dia. Jangan pukul ibuku. Nenek sihir tua. Dasar nenek sihir tua. Kalian berdua bocah nakal. Kalian berani mengutukku. Lihat saja aku akan memukul kalian berdua. Bersama-sama. Dabao Erbao cepat kemari. Kau sedang apa? Beritahu aku. Sebenarnya di mana anak-anakku? Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Lepaskan. Bicaralah. Di mana anak-anakku? Aku sungguh tidak tahu di mana mereka. Dulu untuk memutuskan sepenuhnya hubungan dengan anak-anak itu, aku bahkan tidak mencatat informasi orang tua angkatnya. Aku hanya ingat wanita kaya itu. Dia sangat kaya. Seperti apa wanita kaya itu? Penampilannya? Aku sungguh tidak bisa mengingatnya. Ibu, kau baik-baik saja. Aku harap apa yang kau katakan itu benar. Dabao Erbao, ayo pergi. Sepasang liontin giok ini. Kenapa sangat mirip dengan yang dulu? Lihat, bukankah kau juga punya sepasang liontin giok seperti ini? Erbao memang punya sepasang liontin giok seperti ini. Mereka persis seperti liontin giok yang ku berikan dulu. Kecuali liontin giok mereka warnanya sedikit lebih gelap. Sedikit lebih gelap. Aku ingat sekarang. Dulu saat aku akan mengirim anak-anak itu pergi, aku bertengkar dengan ibu tirimu. Lalu liontin giok ini jatuh ke dalam anglo. Jatuh ke dalam anglo. Warnanya menjadi lebih gelap. Dabao Erbao, kalian benar-benar anak ibu. Ibu, kenapa kamu menangis? Jangan menangis, ibu. Kami akan melindungimu. Jadi kalian berdua sudah kembali bersama ibu selama ini. Apakah ini benar-benar takdir? Ini adalah kedua anak itu yang dulu ditinggalkan. Ini terlalu banyak kebetulan. Lin Waning sebenarnya ibu kandung dari kedua anak ini. Dan kedua anak ini juga Xiang. Kemana saja kau? Aku memanggilmu, tapi kau tidak menjawab. Ada hal mendesak yang harus aku beritahu kamu. Aku juga punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Ada apa? Ibu kandung Dabao dan Erbao sudah ditemukan. Itu Lin Xiachun. Bagaimana mungkin? Ini semua salahku. Dulu aku. Kita berdua bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun, mereka sudah saling mengenali sekarang. Kalau begitu tidak ada yang terlambat. Saling mengenali. Apa maksudmu? Sebenarnya Dabao dan Erbao dibawa kembali 4 tahun yang lalu oleh ibuku dari panti asuhan. Dibawa kembali. Saat itu dia pergi ke panti asuhan untuk berkunjung. Ketika dia melihat Dabao dan Erbao, dia entah kenapa menyukai mereka. Setelah membawa mereka kembali, suatu kali Dabao sakit dan perlu transfusi darah. Ketika aku pergi ke rumah sakit untuk tes darah, aku tanpa sengaja menemukan bahwa Dabao Erbao dan aku sebenarnya adalah ayah dan anak kandung. Jadi, pria di kapal pesiar waktu itu adalah kau. Kenapa pintunya tidak dikunci? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kamu tahu tentang apa yang terjadi di kapal waktu itu? Tentu saja aku memberitahunya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu? Jangan bicara omong kosong. Dari mana kamu dapat tanda lahir itu? Aku sudah memilikinya sejak kecil. Kakak, kau tahu itu? Dan kau bahkan mengira tanda lahirku cantik dan menato yang identik.
Kamu juga punya tanda lahir seperti itu di tubuhmu. Kenapa aku baru sadar sekarang? Aku khawatir akan menakuti anak-anak. Jadi aku biasanya menutupinya dengan concealer. Akulah yang mengajarimu metode ini. Huainan. Aku juga biasanya menutupinya dengan concealer. Kalau tidak kita sudah saling mengenali sejak lama. Jangan bicara omong kosong. Dabao Erbao adalah anakku. Kakak, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menato yang identik, tanda lahir. Itu membuktikan apapun. Masalah garis keturunan tidak bisa dibicarakan sembarangan. Karena itu masalahnya. Apakah kau berani melakukan tes paternitas? Tentu saja aku berani. Di mana sampelnya? Sudah dikumpulkan. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Terima kasih, dokter. Dalam 3 hari. Yuk lihat kamu bakal gimana berargumen nanti. Anak itu berasal dari rahimku. Keluarlah, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Benarkah? Ini 1 juta. Asalkan kau menukar sampelku dengan milik Lin Wening. Tukarkan. Dan jadikan aku ibu dari kedua anak itu. Setelah selesai, ada 1 juta lagi. Nona tenang saja. Lin Wening. Suami terkayamu Xiang Huainan akan segera menjadi milikku. Ketua laporan identifikasi sudah keluar. Di antara keduanya, ada hubungan orang tua anak. Bagaimana mungkin itu dia? Lin Xiachun. Double Ibu Erbao kembali. Double Erbao, di mana barang-barang kalian? Barang-barang Huainan juga hilang. Dabao Erbao Huainan. Kemana kalian pergi? Alamat keluarga Seng. Villa keluarga Xiang. Apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kamu tahu rumahku? Lin Wening memberitahuku. Lin Wening menyuruhku untuk mengambil barang-barangmu. Semuanya kembali. Dia bilang, dia tidak lagi ingin melihat kalian bertiga. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin ibuku menyatakan hal seperti itu? Ibu tidak akan meninggalkan kami. Aku ibumu. Lin Wening itu adalah penipu. Dia menipu ayahmu untuk menjadi ibumu hanya demi kemuliaan dan kekayaan keluarga Xiang. Kamu bicara omong kosong. Kamu wanita jahat. Kamu tidak boleh bicara tentang ibuku. The film Pergi was sana. translated Pergi sana. and Ayah, narrated by usir M. wanita Media. jahat ini. Dabao Erbao. Lin Xiachun. Memang ibu kandungmu. Kami hanya punya 1 ibu. Namanya Lin Wening. Dia satu-satunya ibu kami. Lin Wening adalah kakak perempuanku, dan dia sudah membesarkanmu begitu lama. Sebenarnya, aku sangat berharap keluarga kita berempat bisa hidup bersama. Tapi dia menolak apapun yang terjadi. Dia bahkan membuang barang-barangmu keluar. Dia bilang, dia tidak ingin terbebani sama sopir miskin yang cerai dan punya anak-anak. Seumur hidup, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak percaya. Dia akan mengatakan hal seperti itu. Apa kamu benar-benar tidak menginginkan kami lagi? Di hatimu, apakah kami bertiga benar-benar menjadi bebanmu? Bukankah ini Ibu Huainan? Tempat bekerja sebagai pengasuh. Makan ini Dabao. Mereka. Bagaimana mungkin mereka bersama? Cepat pergi setelah makan. Aku bisa mengizinkanmu untuk sesekali mengunjungi anak-anak, tapi tidak menginap. Mengerti? Aku akan ganti baju dulu. Huainan dan anak-anak sudah dari rumah sewa kumuh itu. Pindah. Bukankah sikapnya sudah cukup jelas? Dia tidak menginginkanmu lagi.
Mengapa repot-repot datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Kau sengaja meninggalkan alamatnya untuk memancingku kemari, hanya untuk membuatku melihat ini. Laporan DNA, kau pasti sudah menerimanya juga. Mengenai situasi saat ini, kau sudah melihatnya sendiri. Aku hanya ingin kau menyerah. Nyonya keluarga Xiang, hanya bisa aku suruh Sheng Huainan keluar dan memberitahuku sendiri. Dia tidak benar-benar ingin menghadapimu. Ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui. Huainan bukan hanya seorang sopir. Dia adalah ketua dari grup Xingxi, orang terkaya di kota ini. Apa yang kau katakan? Pikirkan sendiri. Jika dia hanya seorang sopir miskin, apakah dia akan tinggal di rumah mewah seperti ini? Ini adalah area villa termahal di kota ini. Tapi dia bilang ibunya bekerja sebagai pengasuh di sini. Kau benar-benar bodoh. Jika ibunya bekerja sebagai pengasuh di sini, menjadi pengasuh, apakah para pelayan ini akan menyajikan makanan untuknya? Mobil yang biasa dia kendarai untuk menjemputmu dari perusahaan sekarang lagi diparkir di belakang. Dan jika dia hanya seorang sopir, apakah orang seperti Likian akan berlutut di hadapannya? Mungkinkah? Halo pengiriman Anda, kenapa kau di sini? Seseorang berbohong dan menipumu, tapi dia tidak sengaja melakukannya. Kebohongan tetaplah kebohongan. Orang ini terlihat familiar. Bos, Suami. Dia benar-benar ketua grup Shengxi. Tidakkah kau penasaran? Mengapa dia berbohong padamu? Karena kau bukan ibu kandung Dabao dan Erbao. Dia takut kau akan mengincar kekayaan keluarganya. Itulah sebabnya dia berpura-pura miskin. Dia hanya memperlakukanmu sebagai seorang yang gratis. Pengasuh murahan. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mempercayaimu. Dia hanya mempermainkanmu. Ibu. 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 Dabao Erbao. Kamu bicara omong kosong. Ayahku sungguh mencintai ibu. Kamu pemecah belah. Wanita jahat. Cepat bawa tuan muda dan nona muda pergi. Kau harus pergi sekarang. Jika kau tetap di sini, mereka hanya akan semakin menderita. Tolong beritahu mereka agar tidak menyeretnya. Tolong. Ibu jangan pergi. Kata. Dabao. Dokter. Bagaimana keadaan putraku? kondisi tuan muda tidak terlalu optimis. Dia membutuhkan. Ya Tuhan, Ibu, dia biasanya baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba jadi seperti ini? Ini semua salahmu. Ini semua karena kau seperti hantu yang terus membayangi. Bersikeras untuk menempel pada putraku. Itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. jangan salahkan Wenning untuk ini. Ini adalah kelemahan bawaan Dabao. Dokter, apakah saat ini ada kecocokan yang sesuai? Saat ini tidak ada. Kami sedang aktif berkoordinasi. Kami juga berharap anggota keluarga Anda bisa semuanya dites untuk kecocokan. Aku akan pergi sekarang. Kau bukan ibu kandung Dabao. Apa yang kau lakukan? Ini semua hanya pura-pura. Tidak apa-apa. Meskipun kamu bukan kerabat, kamu tetap bisa diuji untuk kecocokan. Satu orang lagi, berarti satu harapan lagi. Ya, tapi Wenning, kamu harus kembali dan istirahat dulu. Besok, ingat datang ke rumah sakit untuk tes kecocokan. aku ingin tinggal di sini. Untuk bersama Dabao, ibu kandungnya masih di sini. Kamu pikir sekarang giliran kamu tinggal sama dia? Huainan, aku sudah merawat Dabao begitu lama. Aku tahu yang terbaik. Bagaimana merawatnya dengan baik. Tolong biarkan aku tinggal. Wenning, kamu sebaiknya pulang dulu. Terlalu banyak orang di sini. Akan mengganggu istirahat Dabao. Lagi pula, aku nenek kandungnya. Ada di sini. Apalagi yang kamu miliki. Untuk dikhawatirkan. Tepat sekali. Ayah ibu dan nenek kandungnya. Semuanya ada di sini. Kami tidak membutuhkanmu. Pengasuh murahan ini. Cepat pergi. Pergi. Kenapa ibu tidak datang menemuiku? Kenapa wanita jahat itu menjaga di sini? Kakak, apakah kamu percaya kata-kata wanita jahat itu? Wanita jahat itu bilang, kalau ibu tidak menginginkan kita lagi. Bagaimana mungkin? Ibu pasti ingin datang. Wanita jahat itu yang tidak membiarkan ibu datang. Kalau begitu aku akan diam-diam mencari ibu. Dia pasti sangat khawatir. Kalau begitu hati-hati. Jangan biarkan wanita jahat itu mengetahui. Baiklah. Biarkan aku pergi. Aku ingin mencari ibu. Erbao ini ibu. Ibu aku sangat merindukanmu. Ibu aku sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Tapi baru-baru ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Ibu bahkan tidak tahu. Bagaimana memberitahumu? Ibu kami sudah tahu. Kami tidak percaya bahwa wanita jahat itu adalah ibu kandung kami. Ibu kami. Hanya kamu. Kami ingin selalu bersama ibu. Dabao Erbao sangat baik.
Lin Wenning. The Ini film bukan was jam besuk. translated and narrated Kau menyamar by M sebagai Media. perawat. Menyelinap ke bangsal untuk mendekati anak-anakku. Aku bisa lapor polisi biar kamu ditangkap. Jangan berani-berani menangkap ibuku. Kamu wanita jahat kejam. Aku bisa mengizinkanmu untuk tinggal dan menemani anak-anak. Asalkan kau bersedia berlutut dan menyemir sepatuku. Kau berharap kalau begitu aku cuma bisa panggil polisi dan membiarkan petugas penegak hukum membawamu pergi. Dengan begitu, kau tidak akan bisa merawat Dabao. Pikirkan baik-baik. Kau akan berlutut atau tidak? Ibu jangan berlutut. Ibu jangan berlutut pada wanita jahat ini. Dabao Erbao, jangan menangis. Selama ibu bisa berada di sisimu, sisanya, aku tidak peduli. Akting yang hebat. Karena itu masalahnya. Kalau begitu berikan aku lagi 10 sujud. Jangan memancing masalah. Ada apa? Demi Dabao dan Erbao, kau bahkan tidak bisa menahan penghinaan kecil ini. Aku bisa melakukan apa saja untuk Dabao dan Erbao, tapi aku tidak akan menerima penghinaanmu. Tidak mengizinkanmu merawat Dabao adalah keputusan Nyonya Besar Huainan. Keputusan, kakak. Mengapa kau mendorongku? Huainan, jangan salahkan kakakmu. Kakak juga ngelakuinnya demi anak-anak, tahu nggak? Bagaimanapun dengan kedua anak ini, keluarga yang bisa punya kemuliaan dan kekayaan. Kamu jelas jatuh sendiri. Trik busuk seperti itu. Dan kamu benar-benar memikirkannya. Huainan, lihat kakakmu. Baiklah. Hasil kecocokan sudah keluar. Bagaimana, apakah aku cocok? Kamu tidak cocok dengan Dabao. Sudah ku bilang. Bukan ibu kandung, bagaimana dia bisa cocok? Bahkan ibu kandungnya saja tidak cocok. Aku tentu saja tidak akan cocok. Tapi Lin Xiachun adalah kecocokan yang berhasil. Apa? Karena kamu adalah ibu kandung anak itu, maka kamu pasti bersedia melakukannya untuk Dabao kan? Iya ya, aku bersedia. Bagus. Operasinya dijadwalkan besok. Besok? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Malam ini aku bisa mengizinkanmu buat nginap di rumah keluarga Sen. Selama kamu menyelamatkan Dabao, kamu kemudian bisa terus tinggal di kediaman keluarga Sen. Jadi maksudmu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal bersama Lin Xiachun ini. Tinggal bersama. Lalu bagaimana dengan kami? Selama ini, Kita hanyalah pasangan nominal. Karena Dabao dan Erbao sekarang sudah ketemu ibu kandung mereka, maka aku dan anak-anak secara alami akan tinggal bersamanya. Aku akan memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi. Aku ingin mencari ibu. Ayah adalah orang jahat. Aku benci ayah. Cukup. Dia adalah ibu kandungmu. Mulai sekarang aku tidak akan mengizinkanmu untuk bersikap kasar padanya lagi, terutama kamu Sang Dabao. Dia akan menyelamatkan hidupmu. Kenapa kamu tidak cepat berterima kasih padanya? tidak perlu berterima kasih padaku. Ini kamarku. Kamu istirahat hari ini kan? Aku dan ibu akan kembali ke rumah sakit untuk merawat Dabao. Aku akan kembali menjemputmu besok untuk operasimu. Baiklah. Kau ingin aku memberikan putramu? Mimpi saja. Siapa yang mau menjadi ibu bagi kedua anakmu itu? Yang kuinginkan adalah uangmu. Apa mungkin kata sandinya? Mungkinkah itu ulang tahun Lin Waneng? Itu benar-benar ulang tahunnya. Uang sebanyak ini cukup bagiku untuk pergi ke luar negeri dan hidup selama beberapa tahun. Setelah operasi Xiang Dabao selesai, aku bakal cari peluang lain buat balik.
Jati kalian berdua, kenapa kalian gak istirahat dengan baik di rumah sakit? Mengapa kalian menyelinap kembali? Apakah ayahmu tahu? Ayahku tertidur di rumah sakit. Aku sengaja kembali untuk mencarimu. Mengapa kau mencariku? Karena kamu bukan ibu kandung kami. Kenapa kamu membohongi ayah dan nenekku? Dasar kau tidak The punya film was hati. Mungkinkah translated laporan and identifikasi narrated by rumah M sakit itu Media. palsu? Wanita itu mengincar kekayaan keluargamu. Apa otakmu dipenuhi air? Kau masih berpikir dia benar-benar baik padamu? Kamu bicara omong kosong. Kamulah yang mengincar uang keluarga kami, dasar wanita jahat. Kamu mungkin sudah menipu ayah dan nenek, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Apa yang ada di tasmu? Buka dan biarkan kami lihat. Gimana kalau aku nggak kasih kamu lihat? Lalu bagaimana? Jika kamu tidak membiarkan kami melihatnya, kalau kamu nggak kasih kami periksa, maka kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya kalian berdua. Ayolah. Lihat ini. Ini semua uang dari keluarga kalian. Brankas. Hanya kalian berdua. Bisakah kalian menghentikanku? Xiang Huainan si idiot itu hanya berdasarkan laporan identifikasi rumah sakit. Dia percaya bahwa aku adalah ibu kandungmu. Dia bahkan berhayal ingin aku memberikan putranya. Itu sungguh konyol. Karena kamu bukan ibu kandung kami. Kenapa laporan identifikasi menatakan begitu? Selama aku menyuap dokter, terus nyuruh dia tukar laporanku sama laporan Lin Wening tukar yang itu. Bukankah aku akan menjadi ibu kandungmu? Keluarga bodoh. Hanya kamu. Kamu kira bisa jadi ibu kandung Dabao sama Arbao? Itu hanya mimpi. Bukankah kau di rumah sakit? Jika aku benar-benar di rumah sakit, bagaimana aku bisa melihat sifat aslimu yang buruk? Baiklah, karena memang begitu. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Mengapa kau di sini? Agar kamu berpikir aku tidak di rumah. Agar kamu berpikir aku sepenuhnya mempercayaimu. Baru kemudian kamu akan ceroboh. Baru deh kamu bakal nunjukin warna aslimu. Apa maksudmu dengan itu? Kau sudah berakting selama ini. Aku hanya membalikkan trikmu padamu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Apa sebenarnya laporan tes paternitasmu itu? Tentang apa? Sekarang setelah aku tahu wajah aslimu, tidak perlu terus berakting. Kalian semua menipuku. Aku biarkan dulu kedua anak itu muncul. Kamu pasti tidak akan peduli pada kedua anak itu. Atau menganggap mereka serius. Mereka adalah cara termudah untuk membuatmu lengah. Dan mengatakan yang sebenarnya. Lalu aku biarkan ibuku muncul. Dia adalah orang tua. Kamu pasti tidak akan mewaspadainya juga. Kalian semua. Keluargamu benar-benar nggak tahu malu. Orang paling nggak tahu malu ya kamu kan. Kamu sudah berulang kali menindas Wening. Dan bahkan memalsukan identitasnya. Mengincar properti keluarga sang kami. Sekarang kamu bahkan berani memukul ibu dan anakku. Aku memberitahumu. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Penjaga. Ya, Kirim dia ke biro penegak hukum. Biarkan dia menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. ya. Xiang Huainan, apa kau tidak peduli lagi dengan nyawa putramu? Hanya aku yang bisa memberikannya padanya. Jeti. Penyakit Dabao juga palsu. Aku hanya ingin melihat. Apakah kamu benar-benar tulus terhadap mereka? Bawa dia pergi. Xiang Huainan, Lin Wening. Aku tidak akan melepaskan kalian. Begitulah. Ayah tidak pernah berpikir meninggalkan ibu. Orang yang paling dia cintai hanyalah ibu. Baguslah Dabao baik-baik saja. Kamu membuatku takut setengah mati. Ibu juga mencintaimu. Bagaimana denganku? Apakah kamu mencintaiku? Aku tidak sengaja menyembunyikan identitas asliku darimu. Awalnya aku mengira kau mengincar hartaku. Makanya aku sengaja bohong dan mengaku. Aku adalah sopir miskin. Namun kemudian, setelah aku benar-benar dan perlahan jatuh cinta padamu, aku menjadi takut. Aku takut kamu kesal setelah tahu aku bohong. Kau akan marah dan meninggalkanku. Itulah mengapa aku tidak pernah mengaku. Dan kemudian nanti, aku bertemu Lin Xiachun lagi, yang memalsukan identitasmu. Baru sekarang aku berani mengaku padamu. Kau bisa menyalahkanku, dan kau bisa memarahiku. Kalau begitu jangan tinggalkan aku. Maukah kau memaafkanku? Bagaimana kamu bisa begitu? Dari supir miskin menjadi orang terkaya. Aku terlalu senang untuk itu. Mengapa harus marah? Lalu kamu, mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku pasti sudah bahagia lebih awal. Kau tidak marah lagi. Menjadi miliarder, dan terlebih lagi. Dan kamu sangat tampan. Sebagai seorang suami, dan 2 anak yang menggemaskan. Aku bakal bangun ketawa dari mimpiku ya. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Beri ciuman, beri ciuman, beri ciuman.